A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata'a amalahu illa min salasin, shadaqatin jariyah aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lah. Al hadis. Alhamdulillah, Bapak-bapak, pada kesempatan subuh kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian ilmu, dan juga alhamdulillah mudah-mudahan kita semua berada di masjid ini insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ada 7 amalan yang pahalanya terus mengalir sekalipun seseorang mengalami kematian. Tentunya setiap kita pasti akan merasakan yang namanya mati. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 pahala yang terus mengalir diterima seorang selepas matinya. Apa yang ketujuh perkara tersebut? Yang pertama adalah orang yang mendirikan masjid. Ia akan mendapat pahalanya selagi masjid itu digunakan orang untuk beramal di dalamnya. Kita lihat aja singkatnya secara turun-temurun sejarah, bahwasanya ketika Nabi Muhammad juga pertama kali itu mendirikan masjid, meskipun hanya dengan seadanya, baik itu dari pelepah kurma, kemudian tiang-tiangnya juga dari kurma dan lain sebagainya. Ini betapa dahsyatnya. Karena apa? Karena kita tahu bahwasanya dalam keterangan juga dijelaskan, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid di bumi ini, maka nanti Allah akan membangunkan istana di surga kemudian. Dan juga ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang sana, orang-orang Arab atau orang-orang Timur Tengah atau orang-orang agnia tersebut gitu kan di Indonesia. Cukup hanya dengan memperlihatkan tanah yang kosong, kemudian agnia tersebut, orang Arab tersebut bersedia untuk membangunkan masjid. Termasuk mungkin masjid ini ada wakafnya itu kan. Bahkan kalau saya perhatikan masjid yang di Bandung itu, masjidnya itu kecil lah. Mungkin bapak-bapak kalau lewat ke sana tahu, di jalan In Hopteng yang mau ke arah Tegalega namanya Masjid Umar. Masjid Umar ini singkatan yang wakafnya itu Uho dan Maryam, jadi suami istri. Sampai sekarang itu luar biasa, banyak sekali orang-orang yang melaksanakan sholat di sana. Ada yang transit dulu dan lain sebagainya. Termasuk di sana pun terkenal dengan lembaga bahasa Arabnya, Masjid Umar, Uho Maryam. Karena mereka meyakini bahwasanya ketika saya membangun masjid, pasti di surga nanti saya akan dibangunkan istana oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya segala macam kebaikan ketika Rasulullah itu sering dilakukan di masjid. Rasulullah mengabsen satu persatu, siapa si fulan yang tidak hadir, sakit dan lain sebagainya. Kemudian juga Rasulullah membangun ekonomi berawal dari masjid dan lain sebagainya. Ini merupakan pusat peradaban ketika orang-orang dahulu itu mendirikan sebuah bangunan yang dinamakan dengan masjid. Ini masjid apa?
Kuba ya, pertama kali Rasulullah membangun. Yang kedua adalah orang yang mengalirkan air sungai, maka ia mendapat pahala selagi ada orang yang memanfaatkan airnya. Tentunya bagi para petani, khususnya yang berada di perkampungan, di daerah saya aja terutama di Tasik, banyak sekali petani-petani yang membutuhkan air untuk mengairi yang namanya sawah atau yang namanya padi atau yang lainnya. Atau orang Sunda dulu itu bilangnya suka non Pak, moyor nih Pak, moyor cai sebenarnya. Itu luar biasa orang tersebut yang akan memberikan kehidupan atau kelangsungan hidup bagi kita semua. Dari air tersebut padi itu menjadi tumbuh, subur, berkembang, kemudian bisa diala hasil panennya. Akhirnya apa? Kita bisa memakan dari hasil pertanian tersebut. Gara-gara apa? Orang tersebut yang mengalirkan air sungai. Yang ketiga adalah orang yang menulis mushaf Al-Quran akan mendapat pahala bagi orang yang membacanya. Ini sempat menjadi perdebatan ketika zaman dahulu. Banyak sekali orang-orang Islam, orang-orang yang hafid pada waktu itu, para sahabat yang gugur di medan perang. Sekitar kurang lebih 70 sahabat ketika itu melaksanakan perang dan syahid. Akhirnya apa? Abu Bakar tersebut merasa khawatir akan musnahnya atau akan hilangnya Al-Quran dari muka bumi ini, sehingga muncullah bahwasanya Al-Quran ini hendaklah dibukukan, hendaklah ditulis. Tetapi Umar bin Khattab menolaknya. Karena apa? Karena pada waktu itu belum pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga dengan dialog yang alot, kemudian sepakatlah untuk dibukukan, untuk ditulis Al-Quran tersebut itu di daun pelepah kurma, di tulang, kemudian di kulit, di batu dan lain sebagainya. Sehingga tercapailah kesepakatan bahwasanya orang yang akan menulis Al-Quran tersebut adalah masih sahabat Nabi Muhammad, yaitu Zaid bin Sabit. Orang yang membukukan, yang menulis Al-Quran. Kurang lebih Al-Quran itu ditulis dan dibukukan oleh Zaid bin Sabit tersebut sekitar 1 tahun kurang lebih. Kebayangkan dulu menulis dalam tulang, di batu, kemudian di pelepah kurma, enggak kayak sekarang gitu kan, tinggal nulis, ngetik di laptop, kemudian di print atau dicetak dan lain sebagainya, udah serba canggih. Ini luar biasa karena berangkat dari kekhawatiran sehingga Al-Quran sampai dengan detik ini ditulis, dibukukan. Dan juga beda susunannya. Dulu kan ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Tidak serta-merta Al-Quran pertama kali Al-Fatihah atau Al-Baqarah, tetapi kan wahyu yang pertama Al-Alaq, suruh membaca, Iqra. Akhirnya disusunlah Al-Quran dari mulai pembukaan, yaitu Al-Fatihah sampai An-Nas, lengkap urutannya. Makanya dalam surat apa ya, dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami akan benar-benar menjaganya. Karena kabarnya waktu zaman dulu juga ada yang dinamakan dengan nabi palsu. Siapa ya? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab ini pandai sekali, cerdas itu kan. Jadi dia itu mengaku sebagai orang yang sebagai nabi palsu. Dia menciptakan suatu surat itu kan, mendandingi Al-Quran yang dinamakan dengan surat
Kan kalau kita mah di Al-Qur'an ada surat Al-Qari'ah kan? Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Ini tentang gajah. Jadi dia ditulisnya Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-fil. Jadi menyerupai surat Al-Qari'ah. Nah, tentunya dengan hal-hal demikian Allah akan menjaganya, baik itu dari isinya, kemudian tulisannya, artinya, dan lain sebagainya. Sampai detik ini alhamdulillah Al-Quran terjaga. Banyak sekali orang-orang yang hafizah yang mempertahankan keasliannya. Tentunya ini langsung sekali dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya adalah orang yang membuat sumur selagi ada orang yang menggunakannya. Waktu zaman dulu kan kita sering sekali kan istilahnya itu untuk minum atau untuk wudhu. Dulu orang-orang dulu itu suka bikin sumur. Bahkan ada suatu kisah, suatu cerita ketika zaman Utsman ya. Nah, ini peninggalan sumur Utsman bin Affan. Subhanallah kan, yang namanya sumur itu dahsyat betul sekali. Orang Sunda bilang juga sumur mah saumur umur. Betul, ini terbukti. Konon kabarnya ketika umat muslimin, umat Islam ketika hijrah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ke sebuah tempat, yaitu yang mana umat Islam tersebut kehausan, dan satu-satunya orang yang memiliki sumber air itu adalah orang Yahudi. Tentunya Utsman juga dengan keimanannya ketika ditawarkan oleh Rasulullah, siapa di antara kalian yang mempunyai harta, yaitu untuk membeli sumber air tersebut, karena waktu itu umat Islam merasa kehausan. Akhirnya tidak banyak nego dengan orang Yahudi tersebut, dan luar biasa Utsman tersebut membeli sumur itu. Jadi tidak ditawar. Misalkan kalau kita beli sumur tersebut, kata orang Yahudi 10 juta ditawarkan, Utsman bin Affan malah melebihi, sudah 12 juta aja, seperti itu. Hebat kan, orang luar biasa. Kalau kita kalau menawar pasti ingin yang lebih rendah, tentunya itu udah rahasia umum gitu kan. Akhirnya apa? Dibelilah sumur tersebut oleh Utsman bin Affan. Karena Yahudi ini pelit dan licik gitu kan, dia tidak mau kehilangan usahanya. Konon kabarnya dia itu satu-satunya usaha untuk kelangsungan hidupnya itu dari sumber air tersebut, dari sumber tersebut. Akhirnya apa? Saya menjual ini dengan catatan sehari misalkan, tapi tidak sepenuhnya. Sehari ini milik orang Yahudi, yaitu akan berjualan air. Hari besoknya silakan milik Utsman bin Affan. Deal, sepakat. Hanya apa? Ketika giliran Utsman bin Affan, air ini digratiskan oleh Utsman bin Affan kepada seluruh umat muslim waktu itu. Sehingga ada yang bawa jerigen 3, 4, 5 untuk stok di rumahnya masing-masing. Akhirnya persediaan air itu banyak di rumahnya, dan besoknya giliran orang Yahudi, orang Yahudi tersebut berjualan air biasa, ditawarkan dari mulut ke mulut, kemudian dari orang ke orang, dari pintu ke pintu. Tidak ada yang membeli sama sekali. Karena apa? Ya udah ada stok di rumahnya oleh Utsman bin Affan, digratiskan. Akhirnya apa? Terus berjalan seperti itu, sehingga orang Yahudi tersebut merasa frustasi kalau gitu. Sudahlah, kalau seperti ininya saya akan menjual seluruhnya kepada Utsman bin
Affan. Dibeli lagi oleh Utsman bin Affan, sehingga sampai detik ini sumur tersebut masih ada itu kan. Termasuk yang kita kenal, kalau yang pernah melaksanakan sana haji dan umrah, itu ada yang dinamakan dengan sumur Zam-Zam. Pernah dengar gak sampai detik ini air Zam-Zam mengering? Tidak kan? Pasti orang yang melaksanakan ibadah haji atau umrah itu hal yang wajib membawa air Zam-Zam, sehingga luar biasa pahalanya yang didapatkan oleh orang yang membangun atau membuat sumur tersebut. Bahkan saya sendiri menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketika di Tasik. Saya waktu SD tahu sumur itu sering digunakan, sampai detik ini sumur tua tersebut masih ada dan masih banyak airnya, meskipun musim seperti ini, musim panas dan lain sebagainya. Luar biasa ini sumur saumur umur kata orang Sunda. Yang kelima adalah orang yang menanam tanaman-tanaman selagi ada yang memakannya, baik dari manusia atau burung. Mungkin ini menurut saya hal yang termudah, hal yang tidak memerlukan banyak sekali pengeluaran dibandingkan dengan tadi membangun masjid membutuhkan harta yang luar biasa, tidak kurang dari 1M, tidak kurang dari 2M dan lain sebagainya. Ini tinggal kemauan kita. Memangnya buat apa sih menanam tanaman, sayuran, pohon dan lain sebagainya? Kita bernapas tentunya memerlukan oksigen. Oksigen didapatkan dari mana? Kalau bukan dari tanaman, tumbuhan yang ada di sekitar kita. Makanya beruntunglah bagi bapak-bapak yang hobi sering tanam-menanam. Pertama, bisa memberikan oksigen secara gratis kepada orang yang ada di sini gitu kan. Kebayang seandainya di jalan-jalan, kemudian kita jalan-jalan, gersang sekali, hanya ada asap kendaraan, mobil dan motor, sumpeknya di dunia ini. Tetapi kalau kita misalkan jalan-jalan ke hutan, ke bukit, ke sawah, indah melihatnya, hijau, serasa mata itu sejuk untuk memandang. Beda dengan memandang kendaraan lagi, polusi lagi dan lain sebagainya. Nah, makanya ini hal yang menurut saya hal yang paling mudah untuk tanam menanam. Insya Allah kalau orang dalam lagu itu apa ya lagunya, kolam lautan bukan kolam susu. Jadi orang bilang tanah kita itu tanah surga. Ketika kita melemparkan biji ke tanah itu luar biasa tumbuh. Betul, saya sudah buktikan, lemparkan tomat, lemparkan misalkan biji-biji dan lain sebagainya, ternyata tumbuh luar biasa. Tinggal kita merawatnya dan lain sebagainya. Ini merupakan hal yang terkecil, yang termudah. Tentunya dalam hasil panennya pun kita tidak serta-merta mendapatkan semuanya. Tetapi apa? Kita hanya memperoleh sepertiganya dari hasil pertanian. Contoh, karena dalam pertanian itu ada separuhnya untuk hama, baik itu untuk semut, belalang, ulet, dan hama-hama yang lain. Itu udah sunatullah. Yang kedua, separuhnya juga sepertiganya untuk tetangga kita. Masa saja kita punya sayuran, punya kebun, hasilnya bagus, tetangga malah liatin, Bapak itu bagus ya, tomatnya bagus ya, sosinya bagusnya. Sebetulnya itu kode keras. Kalau minta kan malu. Nah itu kita harus paham, memang sepertiganya ada untuk tetangga kita dan sepertiganya lagi untuk kita. Sok aja kita buktikan
petani yang nanam padi tidak serta-merta mulus semuanya. Pasti ada yang namakan dengan hama, semut, belalang, kemudian yang lainnya. Itu sudah menjadi sunatullah. Kita hanya memperoleh sepertiganya dari hasil pertanian tersebut. Dan kita harus memahami atau menyadari. Karena apa? Biar keberkahan kita itu didapat. Yang selanjutnya adalah orang yang mengajarkan ilmu agama dan diamalkan oleh orang yang mempelajarinya. Mungkin dalam hal ini kita sebut aja guru ya. Karena guru itu kalau disingkat digugu dan ditiru. Insya Allah anak tersebut lebih percaya ke gurunya ketimbang oleh orang tuanya. Yakin apa benar Pak? Lebih nurut, yakin. Apalagi dengan kondisi saat ini kan, gimana rasanya bapak-bapak ketika mengajar PJJ atau daring terhadap anaknya masing-masing? Luar biasa kan? Satu aja jengkel luar biasa itu kan kalau kita tidak sabar. Apalagi ini seorang guru misalkan 20 anak diajar dari jam 8 sampai jam 12 dengan berbagai kondisi, dengan berbagai karakter, dengan berbagai kurikulum yang berbeda anak tersebut. Ada yang aktif, kinestetik, ada yang tidak mau diam dan lain sebagainya. Itu ditanangi oleh satu orang guru, tetapi luar biasa. Orang tersebut yang mengajarkan ilmunya dengan sabar, terus-terusan sabar. Bahkan apalagi ketika mengurus anak TK itu kan, kebayang anak TK yang mau BAB, BAK kemudian mau makan aja harus ditemani, luar biasa. Kita hanya mendampingi anak 1 atau 2 di rumah. Kebayangkan ini udah berapa bulan? Udah sekitar 6 bulan. Tidak tahu sampai tahun berapa kita seperti ini untuk mendampingi anak-anak kita. Kemudian saya ambil hikmahnya. Ini oleh Allah sengaja. Istilahnya itu kalau kita ngambil hikmahnya dikembalikan lagi oleh Allah untuk perannya seorang ibu dan ayah, yaitu untuk mendidik anak-anak kita. Janganlah kita meminta anak, jangan kita menginginkan anak, tetapi kita malah dididik oleh, mohon maaf ya, pembantu kita misalkan. Karena beda antara pola asuh orang tua sendiri dengan pembantu. Ya sudah seadanya pembantu. Yang namanya pembantu itu bukan mengurus atau bukan mendidik anak. Yang namanya pembantu itu, mohon maaf sekali lagi, yang namanya pembantu itu mengurusi hal-hal yang tidak bernyawa. Sekali lagi, mengurusi hal-hal yang tidak bernyawa. Contoh, nyuci, masak, ngepel, nyapu dan lain sebagainya. Urusan mendidik anak itu urusan orang tua. Konon kabarnya kenapa banyak sekali terjadi istilahnya itu geng motor, tawuran, pelajar, mahasiswa dan sebagainya. Itu berasal dari didikan di rumah orang tuanya. Sejauh apa peran orang tua di rumah terhadap anak-anaknya, apalagi zaman sekarang PJJ. Yakin gak anak kita itu ketika mengerjakan tugas-tugas sudah selesai, tugas beres? Saya yakin tidak demikian. Tetapi apa? Pasti ada embel-embelnya. Apa? Lihat internet, lihat YouTube, main game dan lain sebagainya. Kalau kita tidak mendampingi anak tersebut, bahayanya bagi orang atau bagi anak yang sudah kecanduan game itu rusak seluruh otaknya, sensornya rusak, sudah tidak peka lagi terhadap suruhan orang tua, kewajiban seorang anak birrul walidain terhadap orang tua. Makanya di rumah sakit Cisarua itu tidak kurang dari sekian puluh bahkan sekian ratus orang yang masuk rumah sakit jiwa gara-gara kecanduan dan ketagihan game online.
dan pendampingan dari kedua orang tua. Yang terakhir adalah orang yang meninggalkan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya dan beristighfar untuknya setelah wafat. Apabila anak diajarkan ilmu Al-Quran, maka orang yang mengajarkannya akan mendapat pahala selagi anak itu mengamalkannya tanpa mengurangi pahala anak itu sendiri. Sekali lagi, ketika kita menginginkan seorang anak yang soleh, kitanya dulu, orang tuanya dulu harus memposisikan soleh dan soleha. Janganlah minta anak kepada anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, tetapi kitanya sendiri tidak soleh dan soleha. Sekali lagi, yuk sama-sama kita menjadi orang tua yang soleh dan soleha. Insya Allah anak itu, kalau ibarat orang Sunda itu dak uyah mah tara TSK kaluhurnya Pak, pasti garam itu TS-nya ke bawah. Si anak itu meniru, si anak itu mencontoh perilaku terhadap orang tuanya sehari-hari. Ketika orang tuanya main game, ya sudah, anaknya pun ikut. Karena anak, yang namanya anak, serba ingin tahu, serba ingin bisa, dan serba ingin mencoba merasakan. Nah, makanya sekali lagi kita harus memposisikan diri sebagai orang tua yang soleh, sebagai orang tua yang soleha untuk ibunya. Jangan sampai kita menuntut kepada anak untuk soleh, tetapi kitanya sendiri jauh. Nah, ini yang tidak diharapkan. Itu saja barangkali dari saya karena sudah siang. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Ana lastu khairum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.